kita masih proses pembuatan ini. Nah, prosesnya masih panjang, mungkin masih 3 bulan ke depan gitu. Tapi kliennya udah keluar-keluar, itu sah-sah aja atau enggak sih? Pro gamer itu seperti pemain timnas sepak bola. Kalau dia nggak diberikan jam terbang, dia nggak akan bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Sama pro gamer, kalau tidak diberikan jam terbang, maka dia tidak akan menjadi pro gamer yang profesional dengan pengalaman. Selamat datang di Pola Podcast, Layana berbagi cerita untuk semua. bersama saya Anggit dan Indo, karyawan biasa. Oke, kita akan bahas apa nih hari ini? Ini kita akan membahas tuh apa? Kalau semisal kita udah punya aplikasi tuh mau ngapain? Oke. Kan banyak kan. Jadi misalnya saya ini seorang pebisnis Ya. yang mau membuat startup aplikasi digital. Terus setelah aplikasinya itu jadi, harus ngapain untuk langkah selanjutnya gitu ya? Iya. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan tentunya menyiapkan strategi untuk marketing. Baik itu marketing secara digital, marketing secara manual atau konvensional, atau edukasi lapangan, edukasi mitra kalau ada aplikasi mitra di situ. Kemudian juga perlu adanya strategi yang lain sebagai penyokong untuk strategi digital yang pertama kali dilakukan gitu. Itu untuk marketing. Yang kedua itu operasional, yakni menyiapkan tim-tim yang terkait di dalam menjalankan sebuah aplikasi. Misalnya butuh admin, CS, ya kan, orang finance untuk nanti ngatur cash flow. Kemudian juga perlu mungkin HR untuk merekrut beberapa mitra dan lain-lain gitu. Itu pasti juga diperlukan. Nah, yang selanjutnya juga tidak kalah penting, yaitu dengan menyusun strategi untuk pengembangan tahap kedua atau selanjutnya. Yakni apa? Misalnya aplikasinya yang sudah dibentuk, sudah dibikin, itu kan yang harus kita kejar kan kecepatan waktu untuk segera rilis ke lapangan kan. Kemudian setelah rilis pasti kan dapat feedback kan dari teman-teman, dari terdekatnya kita, atau dari pelanggannya kita, customer kita, itu pasti akan ngasih review. Mas ini kayaknya kurang ini deh, atau flow-nya bisa disederhanakan lagi deh, atau Mas ini fitur ini ada yang kurang nih, yang belum ada itu ini loh gitu. Dan itu yang perlu ditambahkan ketika nanti pengembangan kedua gitu. Jadi misalnya aplikasinya sudah jadi, sudah dirilis di Play Store, itu enggak nunggu doang terus marketing doang, tapi juga langsung dilakukan action untuk pengembangan selanjutnya gitu. Jadi berkesinambungan. Kayak kamu dulu melihat Gojek hanya go ride saja, terus di bulan kedua atau bulan ketiga itu langsung muncul fitur-fitur lainnya kan. Iya, nah betul, itu sama seperti itu. Jadi terus bergerak untuk melakukan inovasi, penambahan data, menangkap dari evaluasi dari tim lapangan, itu juga perlu dilakukan. Jadi kita harus continue terus untuk sesuatu yang baru. Terkesan aplikasinya kan setiap bulan ada update itu menandakan bahwa aplikasimu tuh aktif gitu. Iya kan? Dan juga melakukan perbaikan dari misalnya hasil review. Oh kemarin dapat bintang 1. Kenapa? Oh ada ini yang force close di halaman ini. Nah itu yang ke depan kan harus diperbaiki. Jadi selalu melakukan inovasi, kemudian pengembangan juga. Marketing juga penting, operasional juga penting, dan semua itu saling berkesinambungan gitu. Oh alah. Jadi itu kalau semisal kita udah rilis di Play Store, itu tuh Play Store atau App Store atau apapun yang lainnya itu, berarti memang harus ada semisal kayak ada updatean lagi, dibikin event baru seperti itu ya? Iya, seperti itu. Jadi
mengambil atensi dari customermu, kemudian ngasih tahu bahwa kita melakukan inovasi, kita melakukan perbaikan dari usulan-usulan customer, usulan teman-teman gitu kan. Itu juga akan sebagai awareness juga bahwa aplikasimu ini berbenah gitu. Oh, oh iya Mas. Misalkan tadi kan Mas Anggi tuh menyebutkan, semisal kalau aplikasinya ada bugs, ada foreclose, itu tuh semisal kan kita di layanan ini kan sebagai software development, apa software house Yang membuat yang membuat aplikasi. Iya. Lah, itu kalau kita buat di layanan itu ada jaminan itu enggak Mas sebelum semisal naik ke Play Store atau App Store? Ya, sebelum naik ke Play Store, App Store itu kan kita akan melakukan yang pertama itu alpha testing, yang kedua beta testing. Alpha testing kita internal aja gitu kan, melakukan simulasi, flow dan sebagainya macamnya untuk dites apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka kita akan melakukan mengeluarkan beta testing. Beta testing nanti kita bisa trial dengan klien. Nanti klien kita ajak presentasi, kita ajari bagaimana cara penggunaannya, kemudian user guide-nya gitu kan. Itu di beta testing. Setelah beta testingnya sudah oke nih, udah mantep nih gitu kan, kita akan upload ke Play Store dan App Store tentunya untuk dikonsumsi secara publik gitu. Kita rilis lah. Jadi kalau maupun itu habis rilis ada bug-bug itu tentunya wajar sekali ya Mas ya? Ya itu wajar juga. Jadi misalnya sudah ada di Play Store kok tiba-tiba menemukan bug tertentu, itu juga pasti akan ada. Nah, sebagai support dari layanan itu ada, ini tergantung klausul juga. Kita biasanya support untuk 3 bulan pertama setelah serah terima dengan klien, kita melakukan free maintenance ketika terjadi error atau bugs gitu. Jadi ya apa layanan itu kalau semisal sudah jadi aplikasinya tidak asal lepas terus itu ya Mas ya? Iya, tidak langsung seperti itu. Kita masih tetap komunikasi, kita support selama 3 bulan. Ada bug atau tidak, ada error atau tidak. Juga mau berkunjung ke sini juga boleh gitu. Misalnya setelah rilis tuh beberapa klien kita juga ada yang sering ketemu untuk membahas pengembangan selanjutnya. Ini loh Mas, kita mau pengen bikin fitur ini di pengembangan selanjutnya gitu. Jadi apa yang dibahas selanjutnya itu adalah hasil dari evaluasi, inovasi dan juga masukan dari tim lapangan. Oh seperti itu. Jadi tuh awal-awal kalau semisal aplikasinya apa kayak belum komplit, belum apa itu masih dimaklumi ya Mas ya, karena masih aplikasi awal ya. Ya, aplikasi awal itu tadi harus memenuhi minimum variabel produk. Jadi MVP itu diciptakan ketika awal pertama kali membuat aplikasi itu bikin yang sesimpel mungkin dulu aja supaya bisa cepat dirilis di Play Store gitu. Jangan bikin aplikasi itu fiturnya dilengkapi di awal, akhirnya nanti nggak jadi-jadi rilis ke Play Store. Kepikiran ini nggak jadi-jadi gitu. Ya benar. Kayak kamu mau bikin konten, kamu mikirin harus punya alat bagus, harus punya equipment yang bagus, yang harus punya kamera, semacam dan lain-lain. Setelah komplit tuh nggak akan jadi apa-apa, gitu kan? Ya harus yang dilakukan apa ya, niat dulu, dibikin dulu, dirilis dulu. Nanti evaluasinya kan yang datang bukan dari dirimu sendiri, tapi dari orang lain begitu. Oh iya Mas, kan kalau untuk kita nih bahas aplikasi, kita bisnis kita ibaratnya udah omsetnya udah besar. Nah, itu tuh budgeting untuk pembuatan aplikasi itu berapa persen dari semisal keseluruhan budget kita Mas? Misal kita mau ngedevelop suatu program yang ada di daerah A buat dipasarin di daerah A, itu berapa persen Mas kiranya? Berapa persennya itu tergantung juga dari pertama kebutuhannya, dan juga pastikan ada hasil riset dari lapangan juga. Yang kedua itu dari kota tersebut itu membutuhkan dana seberapa besar, pastikan beda antara kamu mau rilis di Jakarta atau mau rilis di Jogja, kan kebutuhannya juga berbeda gitu. Ini kembali ke masalah riset juga. Tapi untuk secara keseluruhan itu yang sudah sempat saya singgung, yakni development itu 20%, 80% itu operasional dan marketing. Itu selalu pegang. Atau minimal 50-50 oke lah. Masih oke lah segitu ya. Jadi nggak asal semisal kita punya budget ibaratnya katakanlah 300, itu 300 semua
di aplikasi gitu ya. Ya, jangan 100% semua ada di development. Kenapa? Karena kita kan ingin membuat rumahnya. Ketika rumahnya sudah jadi, apa yang harus dilakukan? Memperkenalkan rumahmu ke seluruh dunia, bahwa kamu punya rumah, di dalamnya ada kursi, di dalamnya ada meja. Kalau dalam bahasa marketing, kamu memberitahu kepada dunia, kamu itu jualan apa? Kamu jualan apa sih? Servicemu apa sih? Oh Dengan iya, cara iya, iya. apa? Dengan cara Marketing. marketing, endorsement, Google Ads. Oh berarti itu kalau apa klien kayak semisal, loh Mas, kok bikin aplikasi itu mahal? Berarti tinggal jawab lah kan kayak bikin rumah. Itu bisa nggak Mas kayak gitu? Ya, itu juga bisa seperti itu karena banyak tim yang terlibat, kemudian waktu yang dibutuhkan juga banyak. Kembali lagi ke fitur yang mau dihadirkan, banyak apa tidak, itu juga berpengaruh gitu. Kemarin juga ada sempat bilang, wah Mas, bisnis saya lagi baru saja dibentuk. Saya cuma punya budget di bawah 60 juta, bisa nggak Mas? Ya kalau budgetmu segitu, berarti nyari aplikasi yang harganya 20-an juta. Jangan 60 juta semua diambil di aplikasi. Nanti marketingnya seperti apa? Mau ngambil budget marketing dari mana? Ngutang bank. Berarti kan kalau semisal tuh kita dalam suatu membuat proses suatu teknologi aplikasi itu berarti tidak berhenti di proses development aja terus rilis. Berarti kedepannya itu harus memang digodok terus ya Mas, aplikasi ini gimana? Iya, begitu. Jadi cerita sedikit, ada salah satu klien kita itu tahun kemarin sudah bekerja sama dengan kita untuk pembuatan platform marketplace penjualan hewan kurban gitu kan. Untuk tahun pertama dia sudah menerapkan MVP. Nah, tahun ke depan, which is setelah bulan apa, Juni ya, atau bulan apa ya, kurban tahun 2023. Lupa. Ya pastikan dalam waktu dekat-dekat ini dia sudah mempersiapkan, sudah ada komunikasi bahwa Mas, ini kita mau rancang fitur baru. Oke, siap. Berarti kan setelah rilis, kemudian ada evaluasi dari event kurban kemarin, kemudian event kurban tahun ini, dia akan melakukan evaluasi lagi. Apa fitur baru apa yang mau dihadirkan dari hasil ketemu dengan peternak, ketemu dengan customer, itu feedbacknya apa, itu yang mau dibikin saat ini gitu. Jadi tetap harus ada inovasi, pengembangan gitu. Berarti penting juga ya Mas, misal seperti itu tuh. Ya, soalnya kan kebanyakan orang tuh kalau udah memang bikin aplikasi, nyatanya udah jadi, udah bisa dipakai, ya udah bisa dipakai. Banyak sekali yang kayak gitu. Karena apa? Budgetnya ditotalkan semua di development, which is itu nggak bagus. Nah, kamu bikin rumah doang tapi kamu nggak ngasih tahu ke orang lain bahwa kamu punya rumah yang bagus, benar nggak? Bener. Kayak kamu jualan, kayak kamu kulaan produk-produk di swalayan besar, terus kamu taruh di rumahmu, kamu pajang di rumahmu, tapi kamu nggak ngasih tahu tetanggamu kalau kamu tuh jualan. Oh iya, benar. Benar nggak? Ya benar. Kayak gitu. Tapi tuh gini Mas, misalkan kembali ke tadi, semisal harga aplikasi itu bisa kayak beli rumah. Nah, itu tuh apa namanya, yang bikin harga aplikasi itu seharga bikin rumah, dan kenapa tuh klien tuh bisa mempercayakan kliennya semisal harga segitu emang worth it buat dia, dan jaminannya apa Mas semisal gitu? Oke, harganya mahal. Bagaimana klien itu percaya dengan layanan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah menunjukkan aplikasi yang pernah kita buat. Biasanya mau bikin marketplace, ya kita tunjukkan aplikasi yang sudah kita buat marketplace seperti apa. Kemudian on demand atau ojek ataupun aplikasi pemesanan gitu kan, itu sama. Itu juga kita tunjukkan, ini sudah kita bikin seperti ini, demonya kayak gini, di Play Store-nya sudah ada kayak gini, gimana apa yang mau dimodif lagi gitu kan. Itu menjadi bukti bahwa kita tuh sudah pernah gitu. Kalaupun kita belum pernah, misalnya project sistem informasi atau sistem internalnya perusahaan, itu kan beberapa mungkin ada yang kita belum pernah pegang gitu kan. Iya.
Tapi layanan bisa nggak? Ya bisa aja, karena kan yang penting dari flow-nya dia itu menguasai. Saya juga sebagai apa, orang operasional dari IT bisa memahami apa yang dia mau, ya kan? Saya terjemahkan kepada tim. Kalau semua itu bisa dilakukan dari flow-nya tersebut, pasti bisa. Tinggal nanti input dan outputnya seperti apa. Intinya itu sebuah sistem itu intinya inputnya jelas, outputnya jelas. Inputnya mau apa? Mau dari file Excel, oke. Inputnya mau apa? Mau diketik manual, oke. Inputnya mau apa? Mau ada filenya, mau ada videonya, oke. Nah, kemudian kita olah. Outputnya apa? Outputnya mau file Excel lagi, atau view, atau dashboard, analitik, atau email. Nah, itu kan yang harus dibahas juga. Intinya dari flow, konsep, semua jelas, kita bisa bikin. Walaupun sebelumnya kita nggak pernah bikin. Prosesnya dari pengidentifikasian kasus, dia pengen menyelesaikan masalah A, B, C, D, E, gitu kan. Kita akan berikan solusi ini bagaimana bisa mempersingkat flow-nya dia. Kemudian kita buatkan identifikasi, mungkin IRD atau mind mapping. Dari situ juga kita bisa lanjut ke desain UI UX. Desain UI UX nanti akan mengenerate menjadi prototype aplikasi ataupun web sistem informasi bisa di-play. Kita akan presentasikan. Kalau memang sudah sesuai, nah itulah dari hasil obrolan doang menjadi sebuah prototype. Dari prototype itu akan dibuat menjadi coding akan dibuat menjadi integrasi nanti akan dibuat diimplementasi menjadi aplikasi yang sudah jadi. Jadi kalau semisal harganya agak mahal dan itu memang prosesnya memang ribet ya Mas ya? Prosesnya ribet, tim yang dibutuhkan banyak. Itu kayak kalau industri seperti misalnya industri pembuatan film, itu juga sama. Prosesnya ribet, mulai dari drafting naskah, penulisan apa, blogging, reading dan sebagainya gitu kan. Itu ribet kan. Syutingnya ya kan butuh DOP, butuh sutradara macam-macam ya kan. Yang terlibat tuh banyak. Butuh produser, butuh investor ya kan. Iya benar. Itu juga sama gitu. Itu setelah jadi baru bisa dijual. Nah, itu production cost, production value itu pasti besar. Nah, tinggal bagaimana dari kualitas software house yang dipilih itu bisa mengimplementasikan dari konsepnya dia hanya obrolan semata menjadi sebuah dokumen yang blueprint yang valid, kemudian dirubah menjadi desain prototype UI UX yang bagus, yang sesuai dengan ekspektasinya dia, yang bisa diterima di pasar. Nah, itulah yang akan kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya bisa bikin aplikasi, bisa. Terus kita bikin sesuka kita, enggak. Kita bikin sesuai dengan brief. Berarti sesuai dengan yang dimitingkan, yang lama-lama itu ya Mas. Kita akan diskusikan bahwa pengennya seperti apa, warnanya mau warna apa, kliennya ini atau customernya Anda ini kira-kira umur berapa sasarannya, daerah mana, behavior mereka itu seperti apa sebelum-sebelumnya. Misalnya dia sudah mengalami bisnis ini secara offline, pengen di online kan. Dulu itu mereka ordernya seperti apa sih? Terus kesulitan mereka apa sih? Itu yang kita tangkap menjadi sebuah gagasan aplikasi yang akan kita buat gitu. Kan tadi kan bilangnya tergantung si software house-nya bisa apa enggak. Nah itu kenapa yang membuat layanan itu worth it? Yang semisal kok bisa mendevelop aplikasi itu, kok yang bikin worth it buat di layanan itu apa? Kan kebanyakan orang tuh mikir, oh ini dari Jogja kan bukan identik dari kota teknologi, identik dari kota kreatif. Kenapa kok layanan bisa worth it kan itu tadi? Sekarang saya balik, kamu bilang Jogja kota orang kreatif. Yang pertama itu pusatnya jumlah kampus terbanyak di mana? Kalau nggak di Jogja. Iya, makanya. Maksiat.
Pusatnya kampus-kampus ada di Jogja. Iya. Nah, membuat apa? Membuat surplus programmer ada di Jogja itu banyak. Nah, kemudian kita membuat tim. Kalau misalnya kita mau cari tim di Jogja, itu juga lumayan banyak. Karena produksi dari kampus-kampus itu juga banyak. Ada Amikom, ada Akakom, ada UAD, ada Mercubuana, ada apalagi UNY, UMY, UGM, apalagi Widya Mataram. Bahkan kampus-kampus yang nggak terkenal pun bisa memproduksi calon-calon programmer yang handal. Programmer itu seperti pemain timnas sepak bola. Kalau dia nggak diberikan jam terbang, dia nggak akan bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Sama programmer, kalau tidak diberikan jam terbang, maka dia tidak akan menjadi programmer yang profesional dengan pengalaman. Oh, tapi kalau di layanan tuh standar programmernya tuh tentunya profesional ya Mas ya? Betul. Di Layana, kalau kamu hanya pengalaman setahun, sudah pasti nggak saya terima, kecuali kamu punya skill atau talent khusus yang kita bisa lihat gitu. Ya ibarat kata saya kayak manajer timnas misalnya, timnas sepak bola, saya akan melihat orang ini potensi, tapi masih newbie kayak Marcelino Ferdinand misalnya, tak ambil. Tapi kalau dia newbie tapi nggak ada sesuatu yang potensial, yang nggak tak ambil. Tapi kalau yang sisanya kita ngambil yang senior. Fahrudin Arianto tak ambil, Jordi Amat tak ambil, Ronaldo tak ambil. jadi beban kan nanti. Tapi itu juga yang mau tak sampaikan, kenapa harga pembuatan aplikasi itu mahal di Layana 300 jutaan. Ya karena tim yang kita rekrut itu yang gajinya juga lumayan. Yang gaji lumayan itu karena apa sih? Ya karena menang pengalaman. Ibaratnya ini klien, lah Mas, nah saya mau buat aplikasi tapi yang gajinya murah-murah aja, bisa nggak biar aplikasinya turun? Nah itu kalau ada klien kayak gitu gimana? Ya kembali ke gini, tingkat keberhasilan sebuah proyek itu kan sangat diperhitungkan. Apabila kita memakai tim yang junior semua, sedang konteksnya ini proyeknya proyek yang besar, gimana kita mau mengukur tingkat keberhasilan proyek ini? Apakah bisa kita meyakinkan klien? Apakah bisa kita menghandle tim yang masih junior ini? Nanti ketemu obstacle, ketemu masalah, tim junior ini apakah bisa menyelesaikan masalah dengan cepat? Leadershipnya, critical thinkingnya apakah sudah mumpuni untuk menyelesaikan itu? Untuk dikasih proyek yang besar gitu. Itu kan masalahnya di situ. Makanya kita mengambil tim programmer itu yang memang punya pengalaman, memang diperhitungkan gitu. Ibaratnya nih Mas, klien itu tuh misal dia punya resource SDM yang memang dia buat aplikasi. Terus di layanan tuh bisa kayak kolaborasi gitu nggak sih? Ya itu beberapa kali sering kita lakukan. Ada dulu project Gadai Online kita sebutnya. Itu juga kita kolaborasi. Dari sana punya back end, kita punya front end, kita kolaborasi. Kemarin yang aplikasi transportasi online juga kolaborasi. Sana punya back end, ditambah back end kita, ditambah front endnya kita. Jadi kolaborasi juga. Itu nggak masalah. Bahkan ada kolaborasinya sana cuma desain doang, dari klien cuma desain, kita nyediain programmernya. Itu juga sering. Kalau apakah kayak gitu tuh bisa menekan harga nggak Mas? Ya itu juga bisa karena unsur dari timnya dihilangkan. Misalnya dari sana sudah punya backend, unsur anggaran untuk backend saya hilangkan karena sudah ada dari sana gitu. Tapi ada nggak sih Mas klien tuh gini, saya tuh udah punya timnya semua Mas, terus saya mau buat aplikasi di Layana, ya buat aja. Ya buat sendiri aja tau berarti. Ada nggak Mas? Jadi kayak sedekah cuma-cuma? Enggak. Jadi kalau modelnya seperti itu, dia sudah punya tim lengkap. Biasanya itu yang nggak punya itu project manajernya. Yang nggak punya itunya. Mas saya udah punya back end, saya sudah punya front end, saya sudah punya desainer, tapi saya nggak tahu cara memimpinnya. Bisa nggak disupervisi untuk tim saya ini bisa mengerjakan proyek sesuai perintah saya, misalnya gitu. Yo bisa aja kita bantu untuk supervisi.
Oh alah, berarti kalau semisal tuh Bahkan heeh, kalau di dunia kontraktor heeh. itu ada kontraktor, konsultan kontraktor yang khusus supervisi doang. Hmm. Pembangunan jalan tol Heeh. dulu itu ya proyeknya yang gede-gede itu tuh pakai konsultan supervisi, ada supervisornya sendiri untuk bagaimana mengarahkan proyek ini, bagaimana cara mengaudit dan sebagainya. Tapi Hmm. pelaksananya vendor lain gitu. Oh, iya 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 iya. Itu sudah terjadi di lini bisnis yang lain. Di dunia IT juga sama. Dia sudah punya tim yang akan mengeksekusi, tapi nggak punya tim yang untuk ngurusi analisis sama memanage timnya itu bisa kita Hmm. kerjasamakan. Berarti di layanan itu ya Mas ya, apa namanya, segala kebutuhan mau request apapun tuh ada ya Mas ya. Iya iya betul betul, karena kita memang basicnya dari awal sudah sering untuk membuat aplikasi dan website. Nah, untuk seluk Hmm. beluknya pasti kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan di awal, kemudian apa yang harus di manage, apa yang harus harus dibuat ketika membuat aplikasi itu, perintilannya itu apa saja sih. Hmm. Karena apa? Kalau kamu merekrut hanya programmer back end, front end, UI UX itu doang, itu kan hanya sebatas tukangnya, Hmm. operatornya. Iya iya iya. Tapi yang membuat eh, operator itu bisa bekerja dengan efektif, efisien, dan profesional adalah leadnya, project Hmm. manajernya, sistem analisnya gitu. Oh, oke oke oke. Kayak Berarti misalnya kamu bangun rumah, heeh. tapi kamu merekrutnya tukang-tukang doang. Kayak apa rumahmu bentuknya nanti? Waduh, kayak kandang ayam. Ya, ya mungkin jadi rumahnya, tapi Jadi, secara teknis konstruksi ya kan, mm-mm. teknis konstruksi, rumus konstruksi, jika terjadi gempa seperti apa rumusnya, terus kualitas sebuah bahan ya kan itu juga Mm-mm. diperhitungkan. Begitu juga tentang pembuatan aplikasi. Dengan adanya Hmm. para leader-leader ini juga kita memperhitungkan tentang sisi arsitekturnya seperti apa, kemudian teknologi yang dipilih apa, kemudian dari cara standarisasi codingnya pakai yang mana, Hmm. kemudian cara pendokumentasian coding itu juga seperti apa, Hmm. security-nya juga dipikirin ya kan, kemudian Hmm. cara looping data, cara pengambilan data supaya lebih efektif, tidak muter-muter, Mm-mm. loading terus, untuk kecepatan websitenya bisa cepat, itu kan semua dibutuhkan. Oh iya iya iya. Kalau hanya seorang operator saja, maka ya dia kerjakan yang dia merasa itu sudah selesai aja. Benar nggak? Hmm. Sudut Benar-benar. pandangnya kan hanya satu. Oh, oh. Kalau ada project manager sama asistennya, sudut pandangnya jadi dua. Hmm. Ada QA tester, sudut pandangnya jadi tiga kan. Iya ya, benar benar Jadi benar benar. semakin banyak yang memikirkan ini, maka aplikasinya nanti akan solid. Bagus ya Mas ya. Oh, ya. Itu baru dari segi pembuatan aplikasi ya. Belum semisal kita bahas semisal apa, aplikasinya udah jadi, ini harus marketing A B C D E. Itu layanan tuh bisa membantu marketingnya nggak Mas? Kayak SEO lah ibaratnya. Yes, sebenarnya bisa-bisa aja karena itu masih dalam lingkup IT. Pembuatan Hmm. aplikasi, memaintain aplikasi setelah selesai itu juga masih tanggung jawab dari layanan. Cuman layanan itu tidak satu paket. Jadi kita harus diskusi Hmm. lagi goalsnya apa sih. Coba Hmm. gini, sini kita bantuin eh, pengen mencapainya seberapa besar, kemudian anggaran yang disiapkan itu berapa besar juga. Hmm. Kalau kayak misalnya Google Ads itu kan kita bisa mengukur, misalnya top up-nya segini 1 juta akan dapat klik berapa, Hmm. terus anggaran hariannya berapa, itu akan ketemu rumusnya gitu. Hmm. SEO juga kompetitornya siapa sih, kita capture dulu deh dari kompetitor itu eh, versus dengan data kita itu bisa bersaing nggak sih kitanya gitu. Terus Oh. kita butuh belanja konten itu berapa banyak sih untuk bisa menyaingi SEO-nya kompetitor. Pasti kan kompetitor lebih dulu, Hmm. lebih sudah banyak insight-nya daripada punya kita karena kita masih baru gitu kan. Itu juga Hmm. perlu diperhitungkan. Berarti di layanan
itu ya Mas ya, apa juga membantu gimana caranya aplikasinya itu bisa dikenal masyarakat. Iya, iya. Terus apa itu di luar paket pembuatan aplikasi sendiri ya Mas Iya, ya? tentunya seperti itu. Berarti ya memang rumit ya Mas ya, kalau kita ingin menciptakan suatu ide itu harus dibarengi dengan semua hal ya Mas ya. Iya, betul, betul. Maka dari itu kan sebetulnya kan yang paling bagus CEO tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dengan Hmm. adanya partner-partner. Kemudian yang apa menjadi partner ya bisa jadi software house-nya untuk Hmm. pengembangan. Kemudian juga apa bisa diajak diskusi untuk masalah digital marketingnya. Hmm. Mau pakai metode apa gitu kan itu bisa Hmm. didiskusikan. Atau juga bisa meng-hire seorang atau sebuah perusahaan digital marketing agency itu juga Hmm. bisa juga, Bisa juga ya. bisa juga. Hmm. Jadi nggak harus semua di software house, nggak apa-apa Nggak sebenarnya. apa-apa. Oke, oke, oke. Mas, kan sebenarnya kan kebanyakan tuh Mas yang klien itu kan mau ngembangin aplikasinya. Ibaratnya dulu dia membuat aplikasi di software house A. Terus habis itu dia mau ngembangin aplikasinya seiring update tadi. Terus ternyata yang di software house A itu menolak. Kalau di layanan itu ada terjadi kasus seperti itu enggak, Mas? Kalau seingat saya itu tidak pernah terjadi. Kalau Hmm. sebelumnya sudah pernah kita buat, Hmm. pasti juga kalau memang ada permintaan untuk maintenance akan kita berikan. Yang paling tidak bisa terjadi misalnya anggarannya dari mereka nggak cocok, masalah Oh, teknis itu aja. Tapi kalau kita menolak itu kayaknya enggak. enggak ya, Mas ya? Karena kan kita tahu banget tuh codingannya kita sendiri kan, Oh iya ya, bener, 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 gitu. bener. Kecuali kasusnya ada yang sudah pernah buat di vendor lain, Mm-mm. terus kita maintenance, nah kita ntar dulu nih, cek dulu nih, gitu. Oh iya, bener, bener, bener. Jadi nggak asal gitu ya Mas ya. Iya. Berarti kan kalau di layanan itu selain kita tuh udah disiapin buat aplikasi yang bagus buat besok rilis dan Mm-mm. bisa pengembangan lagi, tapi ada Mm. jaminan buat pengembangan itu bisa ngontak layanan lagi ya Mas ya. Iya pasti pasti. Bahkan Hmm. juga mereka kadang sudah ngomong di awal, Mas ini kalau sudah jadi, saya mau pengembangan sendiri bisa nggak sih? Ya bisa. Kan sosok Hmm. kita sudah kasih. Oh. Manual book kita kasih juga. Akses server, akses repo kita kasih juga. Jadi Jadi kalau semua mau semua dikasih ya. dikembangkan sendiri ya terserah, mau dikembangkan sendiri boleh, mau pakai perbantuan dari layanan lagi boleh. Berarti terserah Gitu. kliennya aja ya. Iya, karena kan ini sifatnya proyek. Proyek itu kan Hmm. kayak kamu inilah, kayak kamu bikin rumah lagi. Hmm. Kalau kamu rumahnya sudah jadi, apakah kontraktornya tidur di situ lagi kan enggak? Iya, Pasti kan benar-benar. akan diserah terimakan kan. Hmm. Begitu juga dengan pembuatan platform. Jadi kita sudah selesai bikin, kita trial sudah oke, ya kita serah terimakan. Akses Hmm. server, akses SSL, akses domain, akses repo, akses projectnya, dan kredensial-kredensial yang lain yang perlu diperlukan itu semua kita kasih. Gitu. Hmm. Tapi ada nggak sih Mas yang klien itu udah dikasih itu tapi aku nggak mudeng nih Mas, tapi itu ada nggak sih Mas? Ya beberapa ada mencoba mencoba mengedit sendiri, Mm-mm. kemudian setelah diedit kok error itu ada. Nah itu teknisnya seperti ini, teknisnya seperti kamu beli handphone, Mm-mm. terus handphonenya kamu buka-buka sendiri sampai segelnya lepas. Terus kamu datang ke service center, Mas, handphoneku rusak. Lah kenapa? Saya buka sendiri. Ya kan garansinya hilang dong. Oh iya, benar, benar, Nah, benar. kalau mau benerin itu ya nanti ada budgetnya sendiri. Gitu. Berarti ya memang rumit ya Mas ya. Apa? Kalau setelah aplikasi itu jadi itu prosesnya memang panjang dan rumit biar aplikasinya itu terus berjalan ya Mas ya. Betul, betul. Tidak jarang aplikasinya nggak kita apa-apain itu kadang sering misalnya beberapa tombol itu nggak respon. Itu kenapa? Nah, usut punya usut kita cek servernya, oh servernya udah mau penuh jadi responnya Hmm. lambat. Itu kan berarti memang penggunaannya sudah masif, nah Mm-mm. perlu di upgrade servernya gitu kan. Itu kan Oh. juga perlu penanganan khusus kan, maintenance gitu, juga perlu dicek berkala servernya, kesehatan servernya seperti apa, kesehatan codingnya seperti apa, karena coding kan juga tidak lifetime, Mm-mm. ada deprecatednya.
Iya, ada benar. masa usangnya lah. Ketika dia tidak mengikuti update terbaru, maka aplikasi itu juga lama-lama tidak bisa digunakan dengan sempurna gitu. Oh iya ya, jadi nggak asal ya Mas ya kalau Iya, iya. kita buat di Layana apapun di Layana lah terutama lah. Jadi yang buat Layana itu terpercaya itu, yang buat Layana worth it ya itu. Jadi ya kalau semisal harga itu bisa mempengaruhi hasil juga ya Mas. Betul, betul. Jadi kalau semisal ada harga aplikasi yang murah, mungkin fitur-fiturnya di request sedikit ya Mas ya. Ya begitu. Kalau di saya nggak bisa menjelaskan vendor-vendor lain yang jual murah gitu. Cuman pasti kenapa dia bisa menjual murah, karena yang diambil produksinya juga pasti murah. Bisa jadi junior, bisa jadi freelancer, atau bisa jadi anak magang. Oh. Kalau di lainnya enggak, saya nggak mau ambil anak magang, saya nggak mau ambil junior. Yang ada di lainnya semua programmer medium sampai senior. Pengalaman pasti di atas 3 tahun. Oh Untuk iya. menjamin produksinya lancar, apa proses developmentnya berjalan mulus lah, tidak ada kendala dan semua obstacle bisa diatasi oleh si programmer tersebut. Jadi itu guys yang buat layanan lebih worth it. Oh iya Mas, semisal nih dari klien ini, semisal dia tuh punya apa namanya, dia tuh pengen jalannya barengan. Jadi buat aplikasi dia udah promosi, dia udah marketing. Itu tuh enaknya gimana Mas? Oke, ada kasus begini. Jadi kita barusan selesai proses desain. Mm-mm. Nah, desain sudah disetujui, Mm-mm. tapi kliennya sudah keluar-keluar nih. Oh. Sudah proses marketing, sudah bikin website promosi, sudah pakaiin Google Ads segala macam. Padahal kita masih proses pembuatan ini. Dari mulai codingnya, API, kemudian pengimplementasian, kemudian masih belum nanti alpha, beta gitu kan. Prosesnya masih panjang, mungkin masih 3 bulan ke depan gitu. Tapi kliennya sudah keluar-keluar. Itu sah-sah aja atau enggak sih? Yang saya bisa jawab itu ya sah-sah aja. Karena dari klien juga perlu pengenalan awal, pengenalan dini pada customer, pada calon klien-kliennya dia gitu kan, bahwa saya mau bikin aplikasi kayak gini gitu kan. Nah dari desainnya yang sudah dari desainnya yang sudah dibagikan ke teman-temannya, ke customer-customernya dia, pasti kan akan muncul sebuah feedback dari user experience-nya. Ketika prototipenya ini kurang bagian ini, kurang sentuhan bagian ini, itu juga bisa menjadi masukan gitu. Tapi bisa berjalan bareng ya tuh Mas? Bisa aja ya Mas ya? Nggak apa-apa gitu. Malah bagus untuk pengenalan dini. Jadi ya semisal mau berjalan bareng ya bisa santai aja sih. Iya betul. Daripada sudah jadi kemudian baru akan mulai promosi, menurut saya telat. Tapi ini Mas, kalau semisal nih kliennya tuh belum nyiapin tim yang mumpuni, itu gimana Mas? Juga bisa menghambat itu enggak? Yang pertama itu kita bisa meng-hire konsultan agensi atau marketing spesialis lah. Bagaimana cara kita untuk awareness, untuk goalsnya apa sih yang mau dituju itu biasanya dari agensi udah kasih tahu gitu. Goalsnya apa gitu, apakah hanya awareness, apakah mau di feedbackin atau untuk daftar di awal kan ada kan. Iya. Kita pengen daftar di awal, booking dulu gitu kan, kayak tanah kafling gitu. Booking dulu gitu. Padahal rumahnya belum dibikin toh. Iya. Masih desain, masih apa gitu kan. Meikarta. Ini harga naik. Iya. Apa beli desainnya aja. Ya gitu. Jadi apartemen juga sering gitu kan. Dia jual apartemen tapi apartemennya belum jadi gitu. Berarti jualan desain ya. Jualan desain. Nah, itu kan misalnya kliennya atau customernya tertarik, pasti kan karena ada keuntungan tersendiri gitu kan. Nah, bagaimana teknik atau strategi marketingnya untuk menciptakan customernya ini mau daftar dulu walaupun aplikasinya belum jadi. Misalnya daftar itu apa? Misalnya ngisi formulir atau apa gitu kan. Oh, tapi santai aja. Kita bukan kayak developer yang. Jadi kalau semisal kliennya itu udah promosi itu pasti jadi. Tidak tinggal kabur.
Oke guys, jadi intinya kalau mau bikin aplikasi yang worth it, harganya ya memang sesuai dengan kualitas, ya langsung aja di Layana, hubungi di bawah ini. Dan kalau mau konsultasi apapun itu gratis, tapi jangan tanya terus. Jadi kalau mau tanya-tanya itu gratis ya. Kalau mau tanya-tanya tentang semisal, Mas ini kita mau buat aplikasi ini stepnya gimana aja gitu. Kalau mau konsultasi itu gratis ya Mas Anggit ya. Gratis. Layana tidak punya sales marketing. Jadi yang mau bikin aplikasi bisa langsung kontak saya. Iya, tidak ada apa yang biasanya itu korupsi proyek itu apa Mas Anggit? Apa itu? Yang tidak ada semisal kayak nanti salesnya ibaratnya kalau buat aplikasi ini dari si A nanti turun si B harganya murah, di Layana tidak ada. Tahu nggak kenapa Layana nggak punya sales marketing? Kenapa? Apakah tidak punya budget? Bukan. Marketing terbaik adalah platform yang bisa memberitahu kepada dunia tentang jualan kita, yaitu website layana.id dan YouTube Layana ID dan sosial media Layana. Itu adalah sales dan marketingnya Layana. Semua berawal dari situ, sehingga bisa menggaji kamu. Wah, gajian. Oke guys, cukup sekian ya guys di podcast Layana, bersatu untuk negeri. Goblok. Oke, sekian ya guys di podcast Layana. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.